Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa kaifa halukum ayuhal hudurul kiram? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana tayyib. Alhamdulillah, binikmatillah tatimmus salihat. Nashkurullah azza wa jalla ala kulli in'am, ala kulli ma an'amahu alaina, wa nakhussu min hadhihi an-ni'am hiya ni'matu sihhah wal farag. Huma ni'matani maghbunani kathirun fihima minan nas. ونشكر الله عز وجل أننا في هذا اليوم المبارك نلتقي مرة أخرى في سلسلة تعليم اللغة العربية للمرحلة المتوسطة الجزء الثاني. فذلك أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الفصل الافتراضي. في هذا الفصل الافتراضي نلتقي مرة أخرى بعد أن التقينا قبل هذا اللقاء مباشرة في الفصل الواقعي. وبعد الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى أدعوكم أيها الحاضرون المستمعون المشاركون السادة والسيدات الكرام أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين وهو أفصح من نطق من تكلم بهذه اللغة الفصيحة. أيها السادة والسيدات الكرام، أشكركم على حضوركم في الموعد، فهيا بنا طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى نبتدئ درسنا في هذا اليوم المبارك بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها السادة والسيدات الكرام، قبل أن نخطو إلى درسنا اليوم تعالوا نستمع إلى من سيتكلم أمامنا باللغة العربية. وبالنسبة للجدول الذي سيتدرب على الكلام باللغة العربية اليوم يوم الجمعة التاريخ 17 من يونيو سنة 2022 لهذا اليوم. في البداية السيد بروانتو، هل هو معنا؟ هل حضر السيد بروانتو معنا؟ أنا لم أره. طيب نتركه أولا، ممكن سيحضر بعد قليل ونتيح له الفرصة في النهاية من هذا الدرس. والثاني الذي سيتدرب على الكلام باللغة العربية بالنسبة للجدول هي السيدة مرياني رانكوتي. هل ستتدربين على الكلام، ستتعلمين الكلام بالعربية الآن أو بعدين في آخر من درسنا يا سيدة؟ يا أنا أخير ya. في الأخير. طيب إذن أو أولا ya nggak apa-apa sih. لا بأس. طيب إذن بأس. الآن إذن نريد أن نتدرب على الاستماع قبل أن نخطو إلى الدرس. إذن نتيح الفرصة
Al-yaum li Sayyidah Muryani Rangkuti Ramadan li an tata'allama ya li an tatahaddath amamana bil lughatil arabiyyah. Fal fursah iyaha. Tafaddali ya Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihatu wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin. Idza haradallahu bi ba'dihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillahi nahnu wahidun minkum. Muslimina indahumul awqatu walakin la yatafaqqahuna bidinihim wa hadza khatarun jiddan. Hayya ala hifzi wa hazihil hidayah. Di anna man ya'budullaha bi ghairi ilmin la yuqbalu. Wassalamualaikum wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laki ya Sayyidah ala hadha taqdim wa nashkuruki syukran jazilan. Naam, nahnu natahaddath, nahnu natadarrab wa nantafi insyaallah mimma alqaiti wa mimma qaddamti. Insyaallah kita akan mengambil manfaat, nastafidu istifadah. Alal aqal nahnu nata'awwad alal istima' bil lughah al-arabiyyah wa indana syaja'ah li an natakallam amama al-hadirin bil lughatil arabiyyah wa in kana al-madah qalilah jiddan. Ibu bapak sekalian, para ahli pembelajaran mengatakan bahwa di antara makna belajar itu adalah berubah. Berubah dalam bidang apa? Yaquluna fi thalathati jawanib. Ada 3 aspek. Al-awwal al-janib al-ma'rifi, wa tsani al-janib al-infiali, wa tsalis an-nafs haraki. Ada 3 aspek ya perubahan yang bisa kita harapkan bisa terjadi pada diri kita ketika kita belajar. Mahya, apa saja itu? Yang pertama, itu pengetahuan kita berubah, yang disebut dengan tadi al-janib al-ma'rifi. Kalau istilah ini ya dalam pendidikan merujuk ke istilah yang dari barat itu adalah aspek kognitifnya. Jadi yang pertama berubah aspek kognitifnya. Ya. Kemudian yang kedua, kognitifnya artinya pengetahuan kita. Kita tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Itu udah artinya kita sudah belajar. Walakin al-ma'rifah la takfi wa khasatan li darsil lughah. Tapi pengetahuan saja tidak cukup, apalagi kalau itu kaitannya dengan pelajaran bahasa. Beda kalau pelajaran fikih misalkan. Ya tahu saja cukup, karena belum tentu kita bisa melaksanakannya, karena ada syarat-syarat yang dipenuhi. Misalkan, ibu bapak sejak kecil kita harus tahu bahwa di antara kewajiban kita sebagai umat Islam adalah berhaji. Nah, gitu ya. Tapi apakah kita akan melaksanakannya apa tidak, itu soal lain. Ditunda-tunda juga nanti juga, karena ditunda dalam pengertian karena memang kemampuan kita belum ada, apalagi sekarang kan karena kuota yang terbatas, kadang-kadang usia itu. Tapi beda ya dengan pengajaran.
Misalnya sedekah, kita tahu sedekah. Tapi apakah kita harus mempraktikkan sedekah langsung pada saat itu? Nah, belum tentu karena ada hal yang dibutuhkan syaratnya. Walakin lughah, kalau bahasa tidak demikian. Belajar bahasa tidak. Ini kan soal keterampilan. Wathani, yang harus berubah untuk kita kembangkan dalam konteks kita belajar. Yang kedua adalah aspek ini ya, infiali, an-nafs, aspek ya, kejiwaan kita, emosi kita, afeksi kita, istilahnya itu afektif. Afektif kita artinya rasa kita harus berubah. Semisal bagaimana ini perasaan yang pada pertemuan lalu Bu Bonita sampaikan, sudah tidak terlalu parno katanya. Itu udah afektifnya udah berubah. Ya, Bu Mufidah misalkan sudah berani kalau di depan, kalau kita bertemu di kelas itu sudah berani duduk di depan di dekat guru, itu sudah berubah itu tuh udah perubahan itu. Tidak lagi ngumpet gitu di tempat yang nggak dilihat oleh guru sehingga nanti kalau latihan namanya nggak disebut karena nggak kelihatan, gurunya juga nggak tahu namanya sehingga mau nyebut apa gitu. Menunjuk juga nggak kelihatan gitu. Itu berubah ibu-ibu Bapak sekalian. Itu afektif. Kemudian kita lihat alhamdulillah Dian Wahyuningsih. Nah, sudah ketika dapat kesempatan untuk mencoba, beliau berani mengajukan diri ya, bukan karena ditunjuk. Kalau ditunjuk itu kan artinya karena kewajiban, nggak enak aja sama guru gitu. Tapi afeksinya berubah, afektifnya berubah. Ya, Bu Cucum juga semakin hari bahkan beliau oh iya ya gitu. Saya baru tahu ya dan beliau sudah bisa menyimpulkan semestinya kita seperti apa. Hadza huwa al-amru tsani. Itu berubah. Memang berubah itu tidak selalu mudah, ibu-ibu Bapak sekalian. Harus kita berjuangkan. Wa tsalis itu an-nafs haraki. Harus ya yang kita akan perjuangkan dan ini dalam konteks bahasa perlu sekali mendapat perhatian besar dari kita apa dari aspek psikomotorik kita. Ya, kita menggerakkan bibir, mengucapkan sesuatu, itu kan motorik ya. Kita kemudian kalau berbicara sekarang, alhamdulillah seperti yang kita saksikan, Bu Muryani tadi bisa lurus ke depan, arah pandangan, tidak selalu menunjukkan ketawaduannya, melihat ke bawah dari awal sampai akhir. Itu kan gerak-gerak itu juga adalah hasil dari proses belajar. Itu hasil dari proses belajar. Dan saya sering mengatakan, ibu-ibu Bapak sekalian, karena saya anggap ini penting untuk perhatian kita, yang namanya bahasa itu bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah keterampilan yang harus dibiasakan. Membiasakan berbahasa itu diantaranya melalui latihan-latihan. Jadi kalau kita simpulkan, bahasa, menguasai bahasa pun memerlukan latihan, gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Dan alhamdulillah ini hasilnya kalau kita merasakan, wah saya udah 1 semester ikut, tapi keberanian saya belum banyak, itu butuh proses, ibu-ibu Bapak sekalian. Yang sebuah proses yang kita berharap sebenarnya latihan-latihan ini, pembiasaan-pembiasaan ini sudah diawali sejak dini. Mau di dasar 1K, dasar 2K, dasar 3K, menengah 1K, sampai kita bertemu, Allah mempertemukan kita di menengah 2 ini. Latihan-latihan itu perlu dibiasakan. Taib ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, ba'da an istama'na ila al-khutbah al-mujazah allati al-qadha as-sayyidah Muryani, fahaya nastamirru darsana ila darsil qiraah. Ya, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lanjutkan ya ke latihan kita, belajar membaca. Sebelum itu, ya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita fokus ke membaca i'rabnya. Kita fokus ke membaca i'rab, saya ingin konfirmasi, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah mencoba untuk memahami, termasuk dengan menerjemahkan, mencari arti, untuk qiraah kita, alhamdulillah, nashkuru as-Sayyid Ahmad Tamimi yang beliau sudah menghasilkan sebuah karya. Nah, itu kan kita syukurlah, senang hati kita walaupun baru 1 orang yang menunjukkan hasil karyanya.
bagi kita itu sudah sesuatu yang menggembirakan. Ya, satu yang menggembirakan, kita sudah melihat hasil perjuangan. Satu kata momok yang kita sedang kampanyekan, ya, yang kita sedang kampanyekan dalam arti ingin tanamkan kepercayaan diri di dalam ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bahwa untuk memahami terjemah, gitu ya, kalau memahami terjemah itu tidak harus menunggu diberikan oleh guru, ya. Tidak harus menunggu diberikan oleh guru, bisa juga kita secara mandiri, ya. Bisa juga secara mandiri berlatih dengan bimbingan guru, ya. Jadi posisinya sebagai pembimbing. Taib ayuhas sada wa sayyidat al-kiram, nanzur awalan ila at-tarjamah al-muqaddamah allati qaddamaha As-Sayyid Ahmad Tamimi. Nah, ini ya, Salatul Marid. Nanti lakin wasala ila athani. Ini beliau baru sampai ke athani. Tanian. Salisannya belum, ya. Salisannya belum. Ini mungkin karena merasa belum tuntas di kelas sehingga belum dituntaskan, atau mungkin ada sebab yang lain, ya. Apa Pak Ahmad Tami sudah bisa bergabung? Oh, nah, mojud nah, atalis aidan sudah ada ibu-ibu bapak sekalian, nanti bisa memanfaatkan ini. Tapi mari kita berdiskusi terkait dengan aspek lain, dari pelajaran kita, yaitu merefleksi pengalaman ibu-ibu bapak sekalian. Ya, apa sesuatu yang terpikirkan, kendala yang dihadapi, pertanyaan yang muncul, atau mungkin ada ketertarikan tertentu berkaitan dengan latihan ini. Coba Ibu Bapak sekalian silakan disampaikan yang sudah mencoba berlatih secara mandiri memahami makna bacaan kita. Ada? Ada? Ya. Bu Cucum, bagaimana Bu? Bu Fariha? Bu Mufidah? Mungkin ada yang ingin disampaikan pengalamannya mencoba untuk menggunakan fasilitas teknologi yang sudah kita temui sekarang untuk memudahkan belajar kita. Bu Rina, Bu Nurjana, Bu Markuna ini, Pak Agus, Goba, Amsi, Pak Agus tidak hadir pada kesempatan tersebut. Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Begini Pak Guru. Iya, silakan. Di dalam buku untuk terjemahan ke Google Translate, saya belum bisa fotonya ke dia. Ya, oke. Yang lain ada yang mau cerita pengalamannya? Oke, baik. Nah, sekarang ibu-ibu apa sekalian, kita lanjutkan dengan membaca yang ketiga seperti biasa, ya, dengan latihan membaca i'rab. Ya, kita latihan membaca i'rab. Kita coba ini satu orang satu paragraf atau semampunya terlebih dahulu, ya. Atau semampunya terlebih dahulu. Nanzur awalan ila manil ladzi qad ista'adda li al-musyarakah. Manil ladzi qad ista'adda lil musyarakah. Al-yaum al-awwal huna ra'ayna isma as-sayyidah Nurjannah. Ada 4 orang yang hari ini sudah menyatakan kesiapannya untuk aktif interaktif belajar. Yang pertama ada Bu Nurjannah. Mudah-mudahan bisa diaktifkan, ya Ibu, mikrofonnya.
Kemudian yang kedua ada Bu Cucum, alhamdulillah semangat terus ya Ibu. Ini juga kelihatannya ini mirip Pak Guru, Indonesia saya ini. ikut Pak Guru, maaf. Saya Kenapa? ikut aja apa namanya, padahal saya belum siap. Gimana nanti aja. Iya, baik ya. Kelihatannya kelas kita ini juga seperti kondisi di negara kita. Maksudnya mana? Ya negara kita kalau bicara soal calon presiden, nama-nama itu terus yang muncul. Nama ini terus yang muncul. Bosen kita sama itu terus muncul. Kok nggak jauh-jauh emang rakyat Indonesia yang 750 juta penduduk Indonesia. Masa nggak ada calon orang Timur Leste aja yang dulu jadi salah satu provinsi kita, begitu mau pemilu calonnya itu belasan orang. Bangsa ini mah miskin sumber daya karena aturannya. Ada Bu Nurjana, ada Bu Cucum, ada Pak Bambang dan Pak Abdurrahman. Nah, ini Pak Abdurrahman ya. Terima kasih. Yang lain, ayo yang lain juga berlatihlah Ibu Bapak sekalian. Kalau Ibu Bapak tidak pernah mencoba nggak bakal tahu rasanya. Itu dengar aja cerita rendang itu nikmat, tapi nggak pernah dicoba gimana gitu. Atau Pak Alamudin ya nasi biryani ya Pak, katanya nikmat kalau nggak pernah dicoba cocok apa tidak gitu. Pengalaman orang belum tentu cocok untuk kita. Tayyib, nanti kita tunggu Ibu Bapak sekalian kalau ada yang ingin bergabung berlatih, tapi kita sudah punya modal 4 orang. Kita punya modal 4 orang hari ini yang akan berinteraksi bersama kita untuk berlatih membaca. Silakan Bu Nurjana dari awal sampai kalau bisa ya 1 paragraf ya. Iya. Maaf Pak Guru, di ini tulisannya yang paling atas nggak kelihatan yang apa temanya. Baru kelihatan dari juz awal gitu aja. Setelah di atasnya Di atasnya nggak kelihatan tertutup oleh apa ini namanya dari HP-nya. Gedein aja. Nggak bisa. Dari HP-nya nggak full tulisannya. Ibu bisa lihat ke buku Ibu kalau misalnya di layar kami tidak. Iya, bisa. Alhamdulillah udah nambah. Calon presiden kita ada 5. Ada calon presiden kita ada 5. Calon boleh terbaru. Dimulai, Pak? Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Adal susani asar. Ad-dinul yasa ad-dinu yusar ad-dinu yusir apa ya? Ad-dinu yasar. Ad-dinu yasar. Iya. Al-juzul awal. Baik. Sebentar Ibu. Ya, kita pelan-pelan karena ini kita sudah sampai kepada tingkat untuk berlatih membaca sesuai dengan itu. Ini dugaan Ibu ya, dugaan Ibu. Jenis katanya apa? Yang pertama. Yang saya lingkari Ibu. Kan nggak kelihatan di HP. Nggak kelihatan di HP, gimana ya ceritanya ya, nggak kelihatan di HP. Ada tulisannya tapi yang dilingkari di sini nggak ada. Ibu Bapak yang lain lihat nggak yang saya lingkari? Lihat. Coba Ibu cari orang yang di situ yang lebih muda mungkin ya, yang diharapkan tahu gitu. Tolong Ibu ceritakan apa kendala yang Ibu hadapi coba. Saya sendiri di LBIK, Pak. Enggak, di LBIK ada makhluk hidup yang lain, Ibu. Ke kantor, Ibu. Bagian pendidikan. Belajar. Bagian pendidikan, Ibu. Ke kantor, Ibu. Oh, gitu ya. Bentar. Bagian pendidikan. Oke. Baik, kita ganti dulu ya dengan calon presiden yang kedua. Bu Cucum, silakan Bu Cucum. Yusrun, Pak Guru. Ya, baik, silakan dibaca. Ad-dinu yusrun. Terus? Al-juzul awal. Di itu ya, Bu, tidak disukunkan atau tidak diwakofkan bunyi akhirnya kalau memang bukan sukun ya.
Silakan. Apakah al-awwalu, al-awwala, atau al-awwali gitu. Latih ini aja, senam lidah aja, Bu. Senam lidah. Al-juz'ul awwalu. Iya, terus. Sholatul maridi. Iya. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Fa fil hadits syarif yassiru wa la tu'assiru. Wa fil ayah min suratil hajj. Ya, mohon maaf sekali lagi Bu ya. Ayah itu apakah memang ayah atau al-ayatu, al-ayata, atau al-ayati gitu. Coba dari awal Bu. Wa fil ayati. Coba dari awal. Innallaha. Pelan-pelan saja Ibu, nggak apa-apa. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Mau nanya? Suruh nanya dengan ini tapi yang pendidikan. Soalnya ada masalah. Iya. Ya, lanjut Ibu. Fafil hadits syarifi yassiru wa la tu'assiru. Terus? Wa fil ayati nomor berapa ini ya? Min suratil haji. 78 ya, ayat 78 surat Al-Hajj. Itu sebut dulu yang kecil dulu baru besar. Kecil dulu. Sab'ah wa Samaniyah wa itu bentuk jamak, sab'ah wa saman, ya Allah kenapa berat? Sab'ah wa samaniyah isyrun ya. tinggal tambahkan wawunun di ujungnya. Isyruna. Bukan, yang tadi. Sab'ah wa isyruna. Bukan, yang tadi. Kalau dalam bentuk tunggalnya apa, Bu? 7 kalau dalam bentuk tunggalnya apa? Sab'ah. Iya. Sab'un wa isyrun ya. Yang pertama berapa kan? Yang kecilnya berapa? 10. Yang kecilnya iya ya. Satuan dulu baru puluhan. Samaniyah wa sab'un. Nah, kan udah. Gitu. Ya itu bagus itu udah tuh kan. Saraf-sarafnya jadi nyambung. Cara kerja otak kita kalau lagi belajar begitu kata ahli saraf ya. Menyambungkan saraf yang satu dengan saraf yang lain. Ini kan banyak ya. Kenapa tidak cepat nyambung? Karena letaknya berjauhan atau karena dia tidak fleksibel. Jadi nyarinya sambungannya jadi nggak gampang. Oke, bagus. Terus? Berarti Pak Guru samaniyah wa sab'un ya? Iya. Samaniyah wa tapi kalau sebagai urutan atsaminah gitu. Fil ayati atsaminah wa sab'in. Wa sab'un ya. Wa sab'in jadinya ya. Oh, samanin. Oh iya ya Allah. Samaniyah wa sab'in min suratil hajji. Terus? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Min harajin. Iya, bagus. Min masyaqqatin. Iya, bagus. Ini mah, saya mah senang belajar sama Ibu kalau begini. Tapi saya tentu nggak bisa menahan Ibu terus-terusan di menengah 2. Aduh, kalau udah begini jadi sedih harus Ibu ninggalin saya karena Ibu naik kelas. Makasih Ibu Cucum. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Gitu. Gimana Bu Nur? Sudah bisa lihat sekarang yang saya lingkari? Belum penuh. Udah.
Bisa lihat yang saya lingkari? Yusra. Saya tanya, Yang bisa dilingkari. ya Bu ya? Bisa. Nah, tadi Ibu dengar tadi Bu Cucu membaca? Enggak semuanya, kan saya dari naik ke lantai 3 Oh, nanyakan jadi ini. coba Ibu. Coba Ibu sekarang. Silakan Ibu. Saya. Iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinul yusra. Oh, dari awal ya. Tadi bukunya udah ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani asar. Ad-dinul yusra. Juzul Coba Ibu awal. perhatikan Bu judul. Itu di kata yang kedua, Ibu melihat itu ada alif lamnya enggak di kata yang kedua di judul? Tidak ada. Jadi bagaimana bacanya kalau tidak ada alnya? Ad-dinu yusra. Iya, bagus. Apa pertimbangan Ibu ujungnya fathah? Oh, jadi khobar. Apakah khobar itu ujungnya fathah, Ibu? Salah. Marfu harusnya Itu apa? Kira-kira kalau Ibu melakukan hal itu, lalu Ibu menilai apa yang terjadi pada diri Ibu, kira-kira penyebabnya apa? Saya terlalu tergesa-gesa dan belum konsen. Oke, baik. Silakan ya. Sekarang jangan tergesa-gesa, konsentrasinya ditingkatkan, atau jika dianggap perlu, ada aqua di situ mungkin. Minum dulu ada, biar repot, oksigennya tambah. Harus buka tas dulu. Wah, ya disiapkan Bu ya, semaksimal mungkin biar konsentrasinya maksimal. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani asar. Ibu, pertimbangannya asyar roknya sukun itu apa pertimbangannya Ibu? Jadi mudhof ilaih, mudhof. Ilmu Ibu kalau mudhof ujungnya bagaimana Ibu? Kasroh. Kalau kasroh apakah bunyinya begitu? Asyar gitu? Oh, iya ya. Ad-darsus tsani asari. Nah, sekarang kembali pertanyaan yang serupa tadi kan. Ibu sudah punya ilmu bagaimana cara membaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus begini. Tapi ketika Ibu praktikkan, ternyata Ibu tidak seperti yang Ibu miliki ilmunya. Kalau tadi pertama kan jawabannya apa? Karena tergesa-gesa dan kurang fokus. Kan kita tadi udah mengatasi itu ya. Ibu tidak dalam kondisi tergesa-gesa. Ibu juga sekarang sudah fokus. Kira-kira apa penyebabnya? Sudah nggak tergesa-gesa, sudah fokus, tapi tetap aja antara pengetahuan dan praktiknya tidak sinkron. Kira-kira apa Ibu? Kalau menurut pendapat Ibu, apa yang terjadi? Baik, kalau Ibu belum punya alternatifnya, izinkan saya menawarkan alternatif kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Penyebabnya adalah kurang latihan. Ya, saya jawabannya itu terus karena lagi kampanye nih. Saya lagi sedang kampanye kepada masyarakat LBQ, yuk bahasa itu jangan sekedar pengetahuan, yuk kita latihan, yuk kita praktekkan. Ya, walaupun mungkin nanti ini sudah bisa sukses setelah mau berpisah, lalu nanti begitu tingkat berikutnya ibu bapak tidak lagi melakukan itu, nggak apa-apa. Yang penting ini apa yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran, sudah kami sampaikan, sehingga nanti tanggung jawab kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ringan ketika diminta. Wahai engkau guru bahasa Arab, mengapa engkau mengajar bahasa Arab tapi muridmu tidak kamu latih supaya mereka bisa? Saya khawatir nanti tidak punya jawaban. Nah, saya akan mengatakan, sudah ya Allah,
Sudah saya mengkampanyekan bahwa belajar bahasa itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus dilatihkan. Supaya apa? Di antaranya tadi, supaya sinkron antara pengetahuan dan perlakuan, ya, dengan praktiknya. Ya, ad-darsu tsani asyara gitu ya, Bu. Nanti ilmunya dilihat lagi ya, bagaimana itu ya, bagaimana caranya. Oh iya, Langsung ini ke jadi judul, Ibu. khabar jumlah ya. Langsung ke judul. Ad-dinu yusra. Nah, sekali lagi, sekarang Ibu tidak dalam kondisi ya, tidak dalam kondisi terburu-buru, tidak dalam kondisi tidak fokus, bahkan ini sudah 2 kali sama pertanyaannya. Apa pertimbangannya Ibu membaca roknya fathah? Yusra jadi sifat ya. Sifat dari mana Ibu? Adin. Adin Ibu bacanya bagaimana tadi? Oh ini aladi, iya benar. Adinu. Kalau dia adinu, kenapa sifatnya jadi fathah ujungnya? Kan adinu dhammah ujungnya. Apa ilmunya, Bu? Adinu yusru. Jadi khobar ya. Nah itu jadi tadi sama. Jadi pertanyaan kembali lagi mengulang. Ibu yang Ibu ketahui, khobar itu ujungnya bagaimana? Khobar itu dhammah apa fathah? Dhammah. Oke, maka sama sekali lagi, sama saja dengan komentar awal tadi. Yusru. Ibu sudah tahu begitu, tapi ketika praktik kenapa tidak dipraktikkan? Ya, jawabannya kembali lagi karena ini tidak dibiasakan. Ya, karena tidak dibiasakan. Silakan Ibu, ya, usahakan supaya ilmu dengan amalnya bersatu, ya. Ilmu dengan amalnya bersatu sehingga nanti begitu masuk surga enak itu. Kenapa? Karena pengetahuannya sudah diamalkan, tidak membawa pohon yang tanpa buah. Silakan Ibu. Al-juz'ul awwal. Dari judul Ibu. Ad-darsusani asyara. Dari judul Ibu. Dari judul Ibu. Salatul marid. Dari judul Ibu. Dari judul Ibu. Ibu bisa dengar saya Ibu? Mohon maaf. Ya. Dari judul, mulai dari judul. Salatul marid. Sebelumnya Bu, ada judul sebelumnya. Ya, ad-dinu yusru. Nah, baik. Sekali lagi Ibu. Ad-dinu yusru. Baik. Itu kata kedua di judul itu, dia pakai al atau tidak? Yang pakai din, ad-dinu. Setelahnya pakai apa tidak? Tidak. Ya. Kalau ada kata isim yang tidak pakai al, ujungnya itu bertanwin apa tidak, Ibu? Oh ya, ad-dinu yusrun. Itu ujungnya bertanwin atau tidak, Ibu? Harusnya bertanwin. Iya. Itu sekali lagi sama tadi problemnya Bu Durjanah ya. Ibu udah tahu begitu. Udah tahu. Ini kata Ibu tadi katanya khobar itu katanya marfu itu dhammah. Nah, tapi kok kalau dipraktikkan begitu-begitu lagi ini ceritanya. Ibu tahu ini tidak pakai al, kalau tidak pakai al ujungnya itu bertanwin, tapi dipraktikkan begitu lagi. Nah, sekali lagi ini ya, contoh konkret Ibu-ibu, Bapak-bapak, produk dari pembelajaran kita yang kognitifnya yang diurusin. Pengetahuan. Tidak diresapi sampai diamalkan. Yang tadi kita istilahkan dengan hanya menekankan aspek kognitif, lemah pada aspek afektif, begitu juga pada aspek psikomotorik.
Nah, silakan Ibu dipraktikkan ilmunya supaya jadi amal soleh Ibu. Ad-dinu yusrun. Iya, bagus. Al-juz'ul awwalu. Iya. Ibu, ini ya, dugaan Ibu ya, dugaan Ibu. Ini jenis katanya apa? Yang mana? Yang saya lingkari. Ini isim. Iya, bagus. Penandanya apa, Ibu? Al. Coba kalau tidak ada alnya, maka yang akan tersisa adalah juz'un. Iya, berarti kalau dibaca dengan al jadinya al-juz'u. Nah, begitu bukan jadi al-juzu'u. Jadi kalau juz'un, al-juz'u gitu. Silakan Ibu dilanjutkan. Salatul maridi. Iya. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Iya. Fafil hadis syarifi yassiru wala tu'assiru. Iya. Wafil ayati sab'ata wa samaniyata wa sab'un min suratil haji. Bu Nurjana, ya. Ibu ingat atau tidak, ini ingat aja tuh, bahwa dalam bahasa Arab itu beda ungkapan kalau kita ingin mengatakan 7 ke 7. Nah, gitu. 8 ke 8 gitu. 1 pertama, 2 ke 2, 3 ke 3. Ibu ingat itu? Iya. Nah, coba. Bagaimana coba kalau itu dijadikan sebagai landasan? Ini kan ayat yang kan begitu, bukan 78 ayat kan ini? Bukan 78 ayat, tapi ayat ke-78. Begitu bukan? Mohon maaf Ibu, tolong Ibu sibuk dengan pikiran sendiri. Tolong jawab pertanyaan saya ya Bu ini. Ini 78 ayat atau ayat ke-78? Ayat ke-78. Ya, begitu. Coba kalau 8 bahasa Arabnya apa Ibu? Samaniyah. Kalau ke-8? Asaminu. Coba kalau ke-8? Asaminu. Itu al-ayah itu mudzakar apa mu'annas? Oh iya. Mu'annas. Ya, jadinya bagaimana ke-8-nya? Asaminatu. Itu tadi bacanya al-ayah gimana bacanya tadi? Al-ayatu wa fil ayati asaminati. Nah, begitu. Keren. Terus? Wa fil ayati asaminati wa sab'una. Itu asaminatinya itu marfu apa majrur? Jatuh. Marfu. Jadi apa ya. tandanya asaminati itu marfu, Ibu? Tandanya salah. Hah? Saya jawabnya salah. Saya jawabnya salah. Oh, Ibu keren Ibu. Harusnya ini terbiasa menyalahkan diri sendiri. Silakan Ibu. Gimana Bu? Asaminati tadi marfu apa majrur? Kalau asaminati majrur. Ya, bagus. Lalu kemudian tadi ya as-sab'un itu marfu apa majrur? As-sab'un majrur. Apa tandanya sab'un itu majrur? Iya.
Jadi sab'ina. Iya. Coba silakan. Wa fil ayati as-saminati wa sab'ina min suratil haji. Terus? Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haroji. Min apa Bu? Min haroji. Bagus. Sekali lagi ya, menurut pengetahuan Ibu, itu haroj itu pakai al apa tidak? Min haroji tidak, min nah, harojin. Kalau begitu kira-kira kembali lagi tadi. Ya, tolong ya. Saya mau minta tolong ke siapa nih ya? Ibu bapak yang lain. Itulah nasib kita. Kalau cuman tahu, tidak diresapi, tidak dipraktikkan. Itu jadinya. Ya. Saya kurang teliti, Pak. Nah, teliti itu soal afeksi. Ya. Teliti itu soal sikap. Dan sikap itu perlu dilatih. Ya, sikap itu namanya teliti, namanya hati-hati, namanya konsentrasi. Ya, itu nggak cukup hanya makan terasi. Harus dilatih itu semua. Maka itu ayo berlatih, semangat Ibu Bapak. Berlatih. Jangan hanya belajar bahasa jadi pendengar setia seperti di pengajian ceramah umum, ya. Nah, apalagi yang ngajarkan bukan ustaz nih, ini mah guru ini yang ngajar nih. Jadi saatnya berlatih. Silakan Ibu, praktikan ilmunya. Ae min masakkotin. Oke, ahsanti. Baik, syukran. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ada Pak Bambang Suroso yang akan berlatih bersama kita setelah tadi ada Bu Nurjanah dan Bu Cucum. Askurukum bi nasihatika. Ya Ustaz. La hazihi laisat nasihah, faqat tazkirah. Alhamdulillah. Ini karena ibu-ibu bapak sudah tahu semua gitu. Apa Ibu belum tahu bahwa belajar bahasa itu perlu berlatih? Tahu sebenarnya. Nah, ini karena itu bukan nasihat sebenarnya untuk Ibu. Ini sekedar mengingatkan diri sendiri dan kita semua ya. Silakan Pak Bambang, tafadhol. Belajar nih Pak Guru, belajar banget nih. Iya, iya memang Bapak komentarnya lucu ya. Memang sedang belajar kok baru bilang belajar banget. Ya memang kita harus sedang belajar, Pak. Silakan, Pak. Diteruskan, diterusin. Iya, paragraf kedua, Bapak. Paragraf selanjutnya. Faqad arifna amsilata liyusri dini wassamah hatihi. Oke, cukup sampai di situ ya. Cukup sampai di situ. Coba ini Pak, gimana Bapak membacanya? Faqad arifna. Iya, baik. Bapak ingat nggak ungkapan itu dalam bahasa Arab yang mengatakan orang yang mengetahui dirinya sungguh telah mengetahui Tuhannya. Ya. Apa ungkapan bahasa Arabnya? Itu diawali dengan ungkapan man. Diawali dengan ungkapan man. Man titik-titik nafsahu fakod titik-titik robbahu gitu. Ingat nggak? Kita pernah belajar dulu di BAKI 1 tuh Bu. Man arafa robbahu faqad arafa. Man arafa nafsuhu faqad arafa robbahu. Ingat itu Pak Bambang?
Ayo Ustaz. Ah? Man arafna ini. Ingat ya Pak ya? Lupa banget. Lupa. Kalau lupa kita ingatkan ya. Kalau lupa kita ingatkan. Ya Ibu Bapak siapa yang mengingat ungkapan tersebut? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya, bagus itu ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, sekarang Pak Bambang sesuaikan tadi ya, tinggal diubah itu. Kan arafa domirnya huwa, sedangkan ini yang sedang kita latihkan ini domirnya nahnu. Ya, dipraktikkan ilmunya Pak Bambang. Faqad arafna amsalata. Oke, bagus ya. Tadi ilmu dari diskusi dengan Bu Nurjanah yang Bapak dapatkan gimana? Ada nggak yang ilmu yang Bapak dapatkan berdasarkan tadi mendengar bincang-bincang saya dengan dengan Bu Nurjanah tadi? Yang tadi kalau ada al ya. Nah, gimana? Kalau ada al? Kalau ada al, ujungnya tanwin. Nah, Bapak mengingatnya berkebalikan. Berkebalikan. Justru kalau tidak ada. Nah, gitu. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada. Itu yang pertama kondisinya ya Ibu Bapak sekalian. Nanti dilengkapi lagi ilmunya. Pertama, isim yang ujungnya tanwin pertama kalau tidak ada al. Kemudian yang kedua, kalau dia bukan mudhof. Nah, kalau dia bukan mudhof, kalau mau lengkapi lagi nanti nih ilmunya Pak Alamuddin ini. Kalau dia al-ismul ladzi bukan layan sorib gitu. Bukan ghair munsorib. Nah, kalau dia ghair munsorib memang tidak boleh pakai tanwin kan gitu ceritanya. Jadi yang pertama tapi yang paling banyak kita temukan adalah kalau dia tidak pakai al. Yang kedua adalah kalau dia tidak mudhof ya, karena kalau dia mudhof tidak boleh bertanwin gitu. Tapi praktekkan aja ini dulu yang sederhana ya, sederhana ilmunya. Jika tidak pakai al, duga kuat dia bertanwin. Namanya tanwin itu Ibu Bapak sekalian ya, mengingatkan lagi, bisa un, bisa an, bisa in gitu. Silakan Pak Bambang. Jadi faqad arafna amsilatan. Nah, keren tuh. Terus Liyusri dini. Iya. Wasama hatihi. Oke. Kal yatamuma. Oke, bagus. Nah, coba diperhatikan urutan hurufnya. Urutan hurufnya. Latayamuma. Oke, pelan-pelan. Ini judul pelajaran kita yang sebelumnya, Pak. Pelajaran kita yang sebelum judulnya apa? Tayamum. Apa? Tayamum. Iya, coba sekali lagi. Sebentar, Bapak, sebentar. Nggak usah buru-buru, Pak. Nggak usah buru-buru. Itu. Sebentar, Bapak. Sebentar. Sebentar. Judul pelajaran kita sebelumnya apa? Tayamum. Nah, tambahkan al. Al-tayamumi. Nah, bukan begitu. Al-syamsiyah, al-qamariyah, Pak, ilmunya. Coba. Tayamu. Bukan, pelan-pelan, Pak. Fokus ke sini, fokus ya. Fokus ke sini ya. Nih, lihat ke layar ya, Pak ya. Biar Bapak. Nah, nih latihannya. Tayamu. Ya, lihat sini ya. Nah, ini Pak. Ya. Oke.
Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, Pak. Nggak usah buru-buru. Ya. Ini 3 langkah ya, ini 3 langkah. Silakan. Yang pertama. Tayamum. Yang bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia apa? Tayamumi. Bukan, bahasa Arab. Coba lihat. Bapak punya itu nggak yang pelajaran kita yang sebelumnya? Coba dilihat. Sekali lagi, kalau di situ tidak ketemu juga, saya kasih tahu ya, Pak. Apa, Pak? Pelajaran kedua misalnya. Pelajaran pertama, judul kedua. Atau niatnya, Pak? Niat apa? Kalau niatnya, nawa itu. Jadi, tayamum. Maksudnya yang pertama Pak Ustaz, Pak Guru, yang pertama di atas, yang di atas. Iya, yang pertama di atas. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tayamum. Tayamum. Oke, baik ya. Ikuti saya, Pak ya. Tayammum. Tayamum. Iya, begitu. Tayammum. Tayamum. Jadi ada berapa mimnya, Pak? 3. Ya, Tayamum. betul. Bukan kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia cuma 2 mimnya. Tayamum, katanya begitu. Bahasa Indonesia, tayamum. Bahasa Arab, tayammum. Tayamum. Oke ya. Yang kedua? Iya. At-tayamum. Apa, Pak? Tayamum. Mohon maaf ya, Pak. Ada gangguan sinyal, jadi suara Bapak itu timbul tenggelam di telinga saya terdengarnya. Yang kedua, Bapak? At-tayamum. At-tayamum. Ya-nya nggak panjang, Pak. Ya-nya nggak panjang, Pak. At-tayamum. 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 Ikutin saya. At-tayammum. At-tayamum. Nah, oke, bagus. Sekarang yang ketiga. At-tayamum. Ini adalah, yang ketiga ini adalah, yang kedua tadi ditambahkan ka. At-tayamum. Jangan kaat dong. Jangan, karena alnya, jenis alnya. Jadinya langsung kat. Ya. Kat-tayamum. Iya-nya jangan panjang-panjang. Kat-tayamum. Meme-nya tuh banyak. Meme-nya banyak. Ayo, sekali lagi. Kat-tayamum. Baik. Coba ikutin saya, Pak ya. Kat-tayammumi. Kat-tayammumi. Nah, begitu. Kat-tayammumi. Kat-tayammumi. Ya, masa Bapak masih lebih di ya-nya ya. Kat-tayammumi. Kat-tayammumi. Nah, gitu. Luar biasa ini ya. Ini contoh nih supaya ibu bapak mah gitu ya. Walaupun sudah senior tapi kalau berusaha Allah akan kasih bisa. Amin. Pak Guru sabar banget sih, ya Allah. Ya, mohon maaf ya ibu-ibu bapak yang lain jadi nunggu kita lama ya. Ya Pak Bambang ya, kita mewakili Pak Bambang juga saya minta maaf kepada ibu bapak yang lain ya. Oke. Ya, silakan Pak Bambang. Kat-tayamumi. Lam nastati'u. Nah, coba Pak, ini arti yang Bapak dapat sebelumnya apa ini?
Arti yang Bapak dapat untuk ini. Seperti tayamum, ya, titik-titik apa artinya yang saya lingkari? Seperti laminal ya. Itu apa artinya yang Bapak dapatkan? Atau coba Bapak cek yang dari ini, kita cek dari yang Pak Tamimi sudah share. Nah, coba lihat nih. Nih ya. Coba Bapak amati, kira-kira itu apa artinya dari kata yang tadi? Bagi ya. Bagus. Terus? Bagi. Bahasa Arabnya yang Bapak ingat kalau artinya bagi apa kira-kira yang Bapak ingat? Bagi gitu. Liman. Nah, gitu dia. Oke, terus. Liman lam yastati'u awdu'a. Ulang. Kat tayammumi. Kat tayammumi. Ya-nya nggak panjang-panjang, Bu, Pak. Jadi supaya tidak kepentok gara-gara nafas, berhentinya di yang bunyi sukunnya. Kat. Nah, gitu. Kat. Tarik napasnya di situ. Ya, mau sebulan berhenti di situ boleh. Asal nggak ditarikin pajak nanti kelamaan. Kat tayammu begitu. Kat tayam berhenti lagi di situ. Kalau enggak gitu. Nanti kepentok. Ya. Kat tayammumi liman lam yastati'u lam masih ingat? Coba surat Al-Ikhlas Pak dibaca. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Terus? Lam. Terus? Lam yalid. Nah gitu. Lam yalid. Lam yalid. Berarti ini lam? Lam yastati'u. Lam yalid. Lam yalid. Oh, lam yastati'u. Enggak, belum dapat juga. Yulad. Walam yulad. Bapak coba bayang-bayangkan tulisannya lam yalid. Itu huruf terakhirnya apa, Pak? Dal. Iya. Barisnya apa itu terakhir itu? Sukun ya? Nah, begitu dia. Coba. Lam yastati' yastati' ya. Nah, gitu. Lam yalid berarti ini lam yastati' enggak panjang-panjang toknya. Lam yastati' al-wudu'a. Iya. Au iftari. Au iftari as-sawimi. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. As-sawimi. Iya. Maradi wal safari. Alnya, latihan alnya Pak. Al Syamsiyah dengan Al Qamariyah Pak, dipraktikan. Fil maridi wal safari. belum dapat. Al Syamsiyah dan Al Qamariyahnya Pak. Wal maridi was safari. Nah, dapat. Ini Pak, coba lihat. Ya, coba lihat ini yang saya lingkari ya, Ada ya-nya nggak di situ? Yang saya lingkari dengan warna merah. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah,
Jadi bedakan antara itu serupa tapi tak sama ya, serupa tapi tak sama. Ini dua kata serupa tapi tak sama. Yang membedakan adalah ada atau tidak ya-nya. Pak Alam, minta tolong suara dikondisikan mungkin. Di mana sumber suara yang apa dari Pak Bambang sumbernya? Ada Pak Ustaz. Nah, coba lihat Pak. Tuh. Yang atas apa bawah yang ada ya-nya? Yang atas. Nah, berarti kalau di atas yang ada ya-nya, berarti ro yang di atas itu cocok dibaca i. Oh, gitu ya. Sedangkan di bawah karena tidak ada ya-nya, dia cocok tidak cocok dibaca i. Oke. Jadi yang di atas, nah, atau biar sama-sama biar cocok ya. Yang di bawah karena ada ya-nya cocoknya dibaca bawah itu kasroh. Yang di atas karena tidak ada ya-nya cocoknya dibaca atas. Marido ya. Marido. Pak Ibu, kalau ada yang hafal ayatnya kan apa? Fi qulubihim. Ingat nggak Pak Babang? Gimana Pak Bambang? Fi qulubihim Marodo. Nah, fazadahumullahu Marodo. Nah, kalau dicek nanti ayatnya nggak ada ya di kata itu. Oke. Silakan dipraktikkan. Dari Wasafi fil marodo. Ada fi-nya Pak, jangan lupa. Ada fi-nya. Fi marodo. Ada fi-nya. Fi. Fi maridi wal tidak ada ya-nya Pak, tidak ada ya Pak. Baik, kalau belum tersambung dibantu ya Pak. Fil marodi. Fil marodi. Nah, begitu. Safari. Iya. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini juga jadi pelajaran nanti yang serupa tapi tak sama ini, tapi Pak bermodalkan ilmu temanan, kita bisa ya, kita bisa membedakan. Yang ini bacanya apa? Ya, lalu yang ini bacanya apa? Begitu juga yang kata setelahnya. Yang ini bacanya apa? Yang ini bacanya apa? Tuh. Ya. Saya baru ingat baca. Ah? Baru ingat, oh nggak ada iya. Iya. Maro. Maro tuh. Nah, artinya kalau diperiksa itu apa yang terjadi di saraf-saraf Bapak udah nyambung tuh. Oh, tadi nyari jalan tuh, nyari jalan karena ya, akhirnya sekarang udah bertemu juga itu, bertemu. Bertemu aliran sungai karena airnya tidak diam-diam saja gitu, tapi mengalir terus. Silakan Pak. Terus Pak Ustadz. Lagu terus. Iya, silakan. Jika mampu ya Pak. Jika tidak, kita bisa alihkan kepada yang lain. Wafima ya Wafima yaka masalan akhor. Ulang lagi Pak. Wafima yaka maslan
naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik. Masalin. Wa fima yaka masya masalin akhar bihadza. Masalin Naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik. wa fima yaki Yali itu lam ya Pak, itu lam bukan kaf. Yali, wa fima yali ya. masalan. Nah, coba lihat Pak. Pak Bambang, Pak Bambang. Lihat, lihat, lihat. Nih, lihat. Pak Bambang, lihat, lihat, lihat. Ini huruf apa? Saya Iya. Itu naik apa tidak? naik Pak, bisa. Nah, kalau dia naik, biar nanti kuat nanjaknya, gigi bawah dulu mulainya. Bisa. Nah, begitu. Misalun, gitu jadinya bukan masal. Misalun akhar. Lihada al-yasiri. Nah, sama kayak tadi ya ilmunya. Ada ya, tidak. Aliyah. Ini ada Pak. Tidak ada berarti tidak berbunyi I, Pak. La yasiro wahwa. Tetap aja Bapak Yasiro. Jadi begini Pak, coba kita lihat lagi ya tadi. Tuh, ini ilmunya memang karena terlalu bawah kali, jadi Bapak ketinggian untuk narik ke bawahnya. Terlalu. Ini Pak, ilmunya seperti tadi nih. Tuh. Nih. Ini yang ada, coba lihat ke layar ya Pak. Ya Pak Ustaz. Nah, yang ada yaknya ini marid, safir, yasir. Jadi ri, fi, si. Ya, sedang yang kan ini yang di atasnya karena dia gitu. Karena dia tidak ada yaknya, berarti dia bukan sinnya bukan kasroh. Tadi Bu Nurjana, Bu Cucum juga sudah tadi. Yusrun. Yusrun, yang ini bacanya Yusrun. Ya, Yusrun. Ini ada alif lam. Tambahkan. Al-yasiru. Lagi-lagi juga kayaknya berat. Sinnya nggak berkasroh, Pak. Sinnya nggak kasroh, Pak. Al-yasir. Al-yasaru. Al-yasaru. Oke, baik. Ini mungkin ini, ya. Baik, kita alihkan ke berikutnya. Terima kasih Pak Bambang ya, karena tadi sudah konsentrasinya udah banyak ya. Udah banyak jadi udah ininya. Berikutnya As-Sayyid Abdurrahman. Alhamdulillah sudah bertambah calon presiden kita menjadi 7 orang. As-Sayyid Abdurrahman, tafadhol. Wa fi ma yali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ma yali misalun akhar li hadzal yusru wa huwa sholatu lil maridi. Iya, bagus. Coba lihat Pak Abdurrahman, Ibu Bapak yang lain ya. Nah. Ini pernah kan belajar ma'rifah nakirah ya? Ya. Iya. Ini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Oke, bagus ya, ma'rifah. Kata sebelumnya Pak, satu kata sebelumnya apa Pak? Lihada. Itu satu kata apa 2 kata Pak? 2.
Lihaza. Ya, saya minta satu aja, Pak. Satu kata sebelum itu. Haza. Bagus, ya. Kata tersebut ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah itu. Ya, bagus. Jadi sama ya, Pak? Sama. Iya. Jadi kalau dia sama, ini berarti senasib mereka. Oh, mat nan'ud. Enggak, Bapak enggak usah buru-buru. Bapak pinter banget. Saya yang ketinggalan jadinya. Ya, ya. Jadi kalau dia sama, berarti senasib. Ya. Ya, senasib. Coba lihat ya. Kata yang ini ya, kata hadza, dia marfu apa mansub apa majrur? Haza mansub. Apa pertimbangannya haza mansub, Pak? Majrur. Ntar dulu. Haza. Ya, Bu Nur Aida, sabar ya, Bu. Sabar. Sabar ya, Bu. Haza itu marfu, mansub apa majrur? Mansub. Iya. Mansub karena dia sebagai apa, Pak? Fathah. Bukan begitu Mabniun, pertanyaannya. mabniun. Mansub karena dia sebagai apa? Sebagai apa, guru isim penunjuk itu. Bukan, itu kan Penunjuk. namanya ya, itu namanya. Pertanyaan saya sebagai apa? Yang kita sebut dengan sebagai itu adalah apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai khobar, apakah dia sebagai fa'il, apakah dia sebagai maf'ul bih, apakah dia sebagai majrur, apakah dia sebagai mudhof ilaih, apakah sebagai mudhof, dan seterusnya. Mubtada. Ada mubtada di tengah-tengah, Pak. Nggak ada. Nah, Mubtada berarti bukan. Dan kalaupun dia mubtada, kan mubtada juga tidak mansub. Ya, marfu ya. Iya. Ya, sebagai apa kira-kira? Wah, ma'ruf tuh ya, Ustaz. Oke, baik. Ibu bapak yang lain ada yang tahu hadza di situ sebagai apa? Tunjuk. Majrur. Sebagai majrur. Hadza di sini sebagai majrur. Karena didahului oleh li yang merupakan harfu jar. Oh, enggak. Kalau ada linya ya majrur pasti, Ustaz. Kalau hazanya kira-kira apa yang terjadi pada diri Bapak? Li hazal yusri. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau begitu kalau ada harfu jarnya majrur gitu. Saya nggak lihat lanya tadi yang ditanya, hanya haza aja. Saya nggak lihat lanya. Nah, betul. Yang saya tanya hazanya sebagai apa? Ketika kita bertanya sebagai apa, maka kita harus melihat tetangga. Oh iya. Nah, beda ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau saya bertanya, ini jenisnya apa? Nggak usah lihat tetangga kalau begitu. Bisa kita lihat ya. Sama seperti misalnya begini. Kalau kita tanya ya, seperti mohon maaf ya, Bu Muryani sebagai contoh ya. Bu Muryani berjenis laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, udah bisa langsung jawab. Tetapi kalau kita tanya, Bu Muryani di rumahnya sebagai apa? Nah, kita lihat sekitarnya. Kalau ada suami di rumah, berarti Bu Muryani sebagai istri. Tapi kalau tidak ada anak di rumah Ibu Muryani, hanya istri, bukan seorang ibu. Nah, kalau di rumah Bu Muryani tidak ada suami, tidak ada anak, beliau adalah seorang anak dari seorang ibu. Nah, kira-kira begitu. Atau dia adalah seorang kakak dari seorang adik. Itu namanya sebagai. Ya, Pak Abdurrahman ya, cara berpikirnya. Bedakan antara sebagai apa dengan ini jenisnya apa. Kalau untuk jenis-jenis itu tadi bisa kita lihat kata itu saja. Tetapi kalau kita mengarah kepada sebagai apa, nah itu baru kita lihat tetangga. Sebagai apa nih, fungsinya apa nih. Mungkin Pak Abdurrahman tidak terbiasa dengan istilah itu. Yang populer adalah ini mauqi' i'rabnya apa, gitu. Ya. Betul ya, Pak? Lebih populer dengan istilah Arabnya ya, Pak? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Istilah Arabnya ini mauqi' i'rabnya apa.
Nah, tapi saya biar lebih mudah, saya sering mengatakan ini sebagai apa. Atau kalau itu belum terpahami, saya mengatakan ini fungsinya apa. Atau kalau belum terpahami, saya mengatakan ini posisinya sebagai apa. Ya. Oke, dapat ya idenya ya Pak ya? Dapat, ada linya udah pasti majrur. Ya, baik. Silakan. Wafi mayali. Wafima yali misalun akhara lihadzal yusri wa huwa sholatu lil maridi. Iya, bagus. Berikutnya. Oh, langsung ya. Mau dilanjut apa ke yang lain, Bapak? Ya, lanjut dah. Ya, silakan. Innal marodo la yamna'u minas sholati wa innaha la tasqutu anil maridi madama aqalahu sabitan. Iya, bagus. Kita fokus. Kita fokus ya. Ini apa bacaannya dalam pemahaman Bapak? Itu akal itu Pak. Itu Pak Guru, akal. Cuman tarkibnya ini yang susah nih. Akolahu. Pertanyaan saya tadi apa, Pak? Bacaannya akolahu. Ya, silakan. Bacaannya apa, Pak? Akolahu. Ya, bagus. Akolahu, ya. Itu dugaan Bapak, satu kata yang saya lingkari ya, Pak, ya, supaya tidak salah, tidak miskomunikasi. Itu dugaan Bapak, ya, dugaan Bapak. Satu kata atau lebih? Lebih, dua itu. Baik. Kalau itu dua, yang pertama apa? Yang pertama aklun. Oke, bagus. Nah, yang pertama kata Bapak aklun. Nah, yang kedua adalah domirhu itu. Iya, domirhu. Kalau digabung antara aklun dengan hu, apakah berbunyi akolahu? Ya. Dari situ saya kurang mengerti. Akluhu. Gitu jadinya ya, Pak ya? Ya. Nah, gitu. Jadi bukan akolahu ya? Akluhu ya. Ya, bagus. Gitu. Nah, berarti kalau kita pisahkan menjadi dua, berarti yang pertama bacanya aklu gitu ya Pak ya? Ya, aklun. Ini kan kita kan akluhu ya, bukan aklunhu ya Pak ya? Ya, akluhu. Iya, berarti yang kalau kita pisahkan tulisannya, yang pertama bacanya aklu, yang kedua bacaannya hu ya? Ya. Baik. Ini waktu Bapak membacanya aklu itu karena tahu atau karena tidak tahu? Aklu itu saya nggak baca aklu, aklun itu nakiroh itu. Mohon maaf Pak, bisa lihat Bapak ke sini Bapak, yang saya lingkari paling atas? Iya bisa. Coba baca Bapak. Akluhu. Nah, kalau dipisah maka jadi seperti di bawah ya Pak? Iya, betul. Iya. Bukan aklun ya Pak ya? Kenapa bukan aklun Ustaz? Coba lihat ke atas ini Pak. Coba lihat ke atas. Iya. Apakah aklunhu Pak? La akluhu. Iya, maka kalau dipisah tulisannya menjadi aklu saja. Bapak belum paham mengapa dia aklu bukan aklun? Belum paham. Nah, ini karena mudhof, Pak. Mudhof dari hu. Oh, iya. Ya, naam ya. Syukran, jadi, mungkin Ibu Bapak ada yang ingat ya, ada ingat Ibu Bapak. Ya. Ini seperti ini namanya domir apa Ibu Bapak sekalian? Kalau yang seperti ini, yang kanan dan ini yang kiri, apa namanya yang kanan? Ada yang ingat atau mungkin pernah belajar? Fasil. Domir gaib. Domir mufasil. Bukan mufasil apa ya? Domir apa? Fasil. Ini kan sama ya, ini kan sama. Sama. Bedanya apa antara yang kanan dengan kiri? Yang kanan nyambung. Kalau yang kiri
Terpisah. Nah, apa istilah Arabnya pernah belajar? Pernah. Ya, yang Tasil. kanan namanya apa? Munfasil. Ya, domir muttasil. Oke. Mungkin Ibu Bapak masih ingat ya, domir muttasil gitu ya. Itu kemungkinannya menjadi apa? Pemilik. Sebagai apa? Sebagai apa gitu. Kemungkinannya sebagai apa? Pemilik. Sebagai itu fungsi, jabatan di dalam kalimat. Fungsinya sebagai mudhof. Ya, kemungkinannya adalah sebagai mudhof ilaih, bukan mudhof ya. Ya. Yang kemungkinan pertama dia sebagai mudhof ilaih. Ada yang ingat yang kedua? Pemilik deh kalau nggak salah. Bukan makna ya Bu Nur Aida, sebagai apa gitu. Sebagai. Kalau kita mengatakan sebagai itu yang populer, sebagai mubtada kah, sebagai khobar kah, sebagai fa'il kah, sebagai mudhof kah, sebagai mudhof ilaih kah, sebagai Objek ya Pak. Nah, itu dia. Apa istilah Arabnya? Maf'ul bih. Nah, itu dia ya. Maf'ul bih. Ada dua kemungkinannya. Bagaimana cara menentukan apakah domir muttasil itu sebagai mudhof ilaih atau sebagai maf'ul bih? Ini yang mudhof ilaih ini yang tadi Bu Nur Aida sebut menunjukkan kepemilikan ya, ini nih. Tapi ya maknanya menunjukkan kepemilikan, tapi posisinya di dalam kalimat itu bisa posisinya sebagai mudhof ilaih. Apa penentunya adalah lihat kata sebelumnya. Jika kata sebelumnya isim, maka diduga kuat dia sebagai mudhofun ilaih. Tapi kalau sebelumnya itu fi'il, nah, gitu ya. Diduga kuat dia sebagai maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, dia bisa sebagai majrur. Gampang dong ngenalinnya. Kalau tidak sebelumnya ada huruf majrur. Ada jar. Ada jar atau kalau zorob nanti dia sebagai mudhaf ilaih kalau sebelumnya zorob. Harfu jar. Nah, misalnya ada kata fihi. Nah, berarti dia sebagai majrur karena ada fi. Nah, tapi kalau kita mengatakan kitabuhu misalkan. Nah, berarti dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, kalau kita mengatakan misalnya nazor tuhu, nah, berarti dia sebagai maf'ul bih. Tuh. Nazor tuhu, karena nazor tuh ini fi'il. Yes. Ya. Oke ya. Mantap. Mumtaz. Alhamdulillah nih orang-orang pintar nih. Oh, pengetahuannya udah segudang ya, cuman karena tadi ya kurang latihan aja. Nih Bapak sekalian. Kira-kira nanti Ibu Bapak sekalian dengan kondisi seperti ini, kalau belajar itu Ibu Bapak bisa klaimnya begini. Wahai Ustaz, kami sudah banyak pengetahuannya, cuman kami belum praktekkan. Nah, gitu nanti. Jangan ditambahin lagi, udah banyak nanti luber. Kalau luber menjadi terbuang. Tahu ini, tahu itu nggak dipraktekin, terbuang. Itu pengetahuan itu kalau meluber akhirnya enggak. Nah, ibarat kalau punya gelas, ya diminum. Ya, jangan hanya diisi terus gelasnya. Nanti terbuang. Kalau diisi, diminum, lagi diisi lagi. Baik, silakan. Langsung, Ustaz. Boleh. Yang tadi, bagaimana tadi? Sudah dimengerti ya? Itunya? Sampai diskusi kita sampai pada, apa tadi? Sampai pada ini bacanya akluhu. Kata Bapak begitu ya? Ya. Pertanyaan saya tadi, ini dibaca aklu karena Bapak tahu dia sebagai apa, atau karena Bapak tidak tahu dia sebagai apa sehingga bacanya lu gitu.
aklu. Aklu kan isim nakiro ya Ustaz. Tadi Pak kalau sudah jadi mudhof, kalau jadi mudhof bukan nakirah lagi Pak. Iya. Jadi mudah mulai. Akluhu. Ya akluhu. Iya, pertanyaannya bacanya aklu ini karena Bapak tahu dia posisinya seperti apa atau karena tidak tahu, udahlah gitu. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Ibu Bapak yang lain ada yang U-nya karena tahu? Fa'il. Nah, mudhof mengikuti mudhof ilaihnya. Enggak. Kalau mudhof enggak ada itu, enggak ada urusan dengan dibaca apa Bu Bonita. Mudhof itu bisa dibaca, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur kalau mudhof. Tergantung nanti mudhof itu sebagai apa di dalam kalimat. Iya. Ada yang udah sampai ke sana pemahamannya? Akolahu madama. Bu Nur Aida, lu apa? Pertimbangannya sebagai apa dia? Sebagai objek. Objek kok bunyinya lu? Gimana ceritanya? Aklihi. Gimana dibaca akli? Orang tanda bacanya domah? Gimana? Karena itu. Gimana mau dibaca akla orang tandanya domah? Sebagai domir pelaku. Mana domir pelaku? Madam aklahu aklihi. Aklahu. Baik. Ibu Bapak sekalian, dulu waktu belajar kana, teman-temannya apa saja? Kana, asma. Kana, madama, madalah. Dia nyebut juga itu. Dia sebut juga. Tuh. Jadi, kalau madama itu sama ya, karena dia saudaranya kana, maka dia juga sama ya. Sama rumusnya KUA gitu. Setelah kana isimnya marfu, kemudian khobarnya mansub. Begitu juga halnya dengan madama. Madama seperti kana, isimnya yaitu aklu marfu, karena itu khobarnya tabitan mansub. Gitu. Pak Guru. Jelas sekarang bagi yang tadi akla akli? Jelas Bu ya. Tapi kita kan bagus itu tadi. Kenapa bacanya aklu? Karena nggak tahu. Ternyata betul. Gitu. Karena itu saya suka itu. Kalau nggak tahu, udah. Ternyata yang rumus tidak tahu itu cocok dengan rumus apa? Madama yang merupakan saudara dari kana. Apaan Ustaz? Pak Guru. Ya gimana Pak? Karena memarfukan isim mubtada ya? Iya betul ya. Isma wa tansibul khobar. Ya betul. Ilmu kita waktu itu KUA biar lebih ringan. KUA gitu. Ya karena marfu dan mansub ya. Iya gitu. Nah, ya. Kalau sudah ke KUA nanti hasilnya NAO gitu. Oh, gitu, Pak. Kalau udah ke KUA NAO gitu. Kalau NAO apa itu? Inna dan teman-temannya. Ya, kalau inna setelahnya itu kebalikan dari KUA. Karena di NAO itu kalau sudah ke KUA. Kalau sudah KUA NAO. Inna setelahnya dibaca A, yaitu isimnya dibaca A sebagai mansub ya maksud kita, dan khobarnya dibaca U, marfu maksud kita. Ya, mantap itu. Jadi ini untuk ibu-ibu bapak sekalian yang sudah pintar, gunakanlah tadi kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, bagi yang sudah pintar. Tapi kalau saya yang nggak sepintar ibu bapak, KUA NAO. Gitu. Ya, ya. Oh, lebih praktis tuh Pak Guru. Iya, betul. Karena rasanya semua udah ngalami itu. KUA NAO.
Wah, mantap. Gampang ya Pak Guru. Nah, Ternyata. Ustaz. Sering Pak Guru, terusin. Ya, lanjutkan. Dari mana? Oh, dari walakinna. Iya. Walakinna sholata bima fiha min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa julusin ala hiatin sotin. Iya, bagus. Ya, kalau mau lanjut, monggo. Kalau udah mau diganti, boleh. Karena ini belum 2 periode, belum apalagi 3 periode nih, Pak. Bapak masih baru 1 periode. Asyuku ala maridi fakana min nama hati addihi apa ini? Wa yusrihi an abaha lil maridi ayyusalli jalisan ayyusalliya jalisan idza lam yaqduru alal qiyami lam yalid wa lam yulad. Yang mana nih? Lam yalid wa lam yulad. Yang mana lamnya mana? Oh iya iya. Lam yaqdir. Wa ilam yaqdur. Lam yaqdir. Oh lah. Wa ilam yaqdir. Muttaji'an. Coba perhatikan lagi Pak tulisannya. Sholli. Itu ujungnya huruf apa Pak? Huruf ya tapi nggak ada titiknya. Ah bukan, itu alif bengkok bukan ya Pak. Sholliya. Bukan Pak. Nah, bukan. Itu alif bengkok. Alif bengkok. Ilmu temenan Pak. Bisolah. Sholli. Itu bukan ya, itu alif bengkok. Alif Sholla. ilmu temenan, ya. Sholla. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wa ilam yaqdir ala julusin. Sholla. Ala ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Ya. Wa ilam yaqdir ala julusi. Sholla. Muttaji'an. Au mustalifan. Au lihat hurufnya lebih teliti lagi. Au mustalfian. Talqian. Au mustalqian. Au kaifima. Nanya kabar apa Pak? Hah? Nanya kabar. Kabar? Nanya kabar. Bahasa Arab gimana Bapak kalau nanya kabar? Kaifa haluk. Kaifa. Nah, berarti itu bacanya? Kaifa humai. Enggak ada haknya Pak. Kaifa ma. Nah, betul. Au mustalqian. Au kaifiman. Kaifima. Nanya kabar. Kaifa. Au kaifa. Au mustalqian. Au kaifama. Kaifama. Paman. Kaifama. Yatasarrahu. Coba perhatikan huruf-hurufnya Pak. Au kaifama. Au kaifama. Tayassara lahu. Walimaridi. Udah cukup ya Pak. Kita punya calon presiden berikutnya. Terima kasih Pak Abdurrahman ya. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian silakan kalau ada yang mau ditanya. Di mana sih sulitnya baca yang gundul-gundul? Ya, yang gondrong aja diurusin karena nambah sampo. Nah, ini yang gundul kan lebih hemat ini. Silakan ibu bapak kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya. Tulisannya Pak Ustadz, Pak Guru. Gimana? Tulisannya agak itu tulisannya itu dari buku itu. Kalau yang buku yang kayak Baina Yadaik itu bagus-bagus tulisannya itu. Ya, ini nanti akan kita usulkan supaya diperbaharui ya. Supaya diperbaharui. Bentar ya Pak Guru.
Gimana Bu Bon? Ya, Bu Nuraida? Harus pakai kaca pembesar, Pak Guru. Kata pembesar. Pak Guru, itu yang Iya. Brusi Lugotan Rupiah itu tulisannya juga bagus itu Pak Guru. Itu Iya, bikinan betul. lokal juga itu. Iya, Hah? betul. Nah, tapi itu bukan proyek DKI soalnya, Pak. Oh, Mm-mm. ini bukan proyek Nanti, nasional Pak Guru. bukan, yang Durus itu bukan proyek DKI. Al-Arabiah Baina Yadik bukan proyek DKI. Yang ini baru proyek DKI. Oh. Ini Pak Guru, ini kalau saya scan, saya masukin ke itu, ke apa Telegram itu Pak Guru, yang ngaco anunya Pak Guru. Iya, karena dia nggak jelas. Karena nggak jelas tulisannya. Artinya nggak jelas dia soalnya. Iya. Maka itu teknologi tidak bisa menjadi pengganti. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ada Bu Bonita, silakan Bu. Walima marido Apa Pak? Apa Bu? Walima marido Sebentar, ini sumbernya dari Bu Bonita atau dari yang lain Pak Alam? Bukan dari Ada saya. suara kereta. Bukan saya. Bu Nurjanah ya? Dari Bonita ini. Enggak, saya sepi-sepi aja. Iya. Tuh. Silakan Bu Bon. Walima marido ahadus sahabati Oke, bagus. Sebentar ya. Ini makna yang Ibu pahami apa? Yang mana? Sahabati. Yang pertama, yang bagian awal. Walima. Maknanya apa? Bagi yang sakit. Bagi. Coba lihat gimana jadinya. Coba kita lihat dari Pak Ahmad Tamimi. Nih dia. Apa kata dia? Nih. Bisa terbacakah? Mana sih yang bawah ya? Ini. Ketika salah seorang sahabat. Iya. Ketika gitu. Berarti bukan bagi ya? Iya. Berarti bacanya gimana? Walima marido. Bukan, itu bukan. Ketika. Walama. Nah, begitu. Pernah ikut ini ya Bu Bon? Pernah ikut berzanjian? Enggak. Belum. Tuh, kalau yang ikut berzanji kan ada itu walamma balagomin. Walamma tamma. Walamma tamma hamluhu gitu ya Bu ya? Min hamlihi ya. Oke, bagus tuh. Tuh, itu kan yang bagus tuh ikut berzanji itu bagus bahasanya. Walamma tamma min hamlihi gitu. Iya. Silakan Bu Bon. Walamma marido ahadus sahabati sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala lahu sholli qaiman fa illam yastati faqaidan. Lebih teliti lagi lihat hurufnya atas bawah. Fa illam tastati faqaidan. Fa illam tastati fa'ala jambika. Rawahul jama'ahu ila musliman wazada nisa'i apa? Wazada nisa'i. Imam hadis yang Ibu kenal. Wazada Nasa'i. Huruf terakhirnya apa kira-kira kalau begitu? Nasa'i. Huruf terakhirnya ya. Ya-nya dibaca apa? Yu, ya, yi? Yi. Kenapa dibaca yi? Posisinya apa sehingga dibaca yi? Posisinya. Iya.
Posisinya tadi itu apa ya? Mudhof ilaih ya. Mudhofnya mana? Zada. Itu artinya apa? Ditambahkan. Itu jenis katanya isim, fiil, apa harf zada itu? Zada itu fiil. Apa bisa fiil menjadi mudhaf? Nggak bisa. Nah, Salah. lalu kenapa terpikir begitu? Sama ilmunya. Ora biasa. Kalau setelah fiil namanya apa? Setelah fiil, fa'il. Kalau fa'il bacanya kumaha? Wazada nas uwi. Jadi i. Kok jadi uwi? Jangan kan yaknya yang diurusin. Kok jadi hamzahnya yang berubah? Ya, aslinya kan wazada nasa ui itu ya. Jangan, jadi, karena Bu. susah Yang jadi diurusin nasai. huruf terakhirnya. Yang diurusin Ya. huruf terakhirnya. Ini huruf terakhirnya apa? Hamzah. Bukan, atuh. Hamzah itu sebelum terakhir. Ya, huruf terakhirnya ya. Huruf terakhirnya ya. Ya. Terus? Jadi, ya-nya itulah yang marfu. Jadi bacanya wazada nasa gitu. Jangan, itu mah naik turun itu hamzahnya. Nasa kan udah naik, setelahnya Ya, turun. nasa i. Nah, ya-nya sekarang. Nasa i u. Nasa i kok jadi iu? Iya, ya kalau domah. Wazada nasa i. Itu wazada nasa iu. Oke, baik. Ibu bapak yang lain ada yang sudah sampai ke Kayaknya apa? Nama perawi kan itu Nasai. Nama rawinya kan Nasai biasanya. Enggak apa-apa, enggak. Kita lagi enggak ngurusin itu. Kita kan belajar bahasa Arab, bukan belajar hadis nih. Ya. Ada yang sudah sampai? Bagaimana jadinya membacanya? Belum. Nasai. Iya-nya mau diapain? Iya-nya mau you, apa ya, apa yi, itu diskusinya. Kenapa iya? Kan fa'il tadi katanya. Wazada nasa iyu. Nah, Gitu ya. begitu jadinya. Waza dan nasa iyu. Fa'ilam. Emang itu ada yang tidak terpahami Ibu Bapak sekalian. Kalau kita bacanya waza dan nasa iyu, ada yang tak terpahami gitu? Enggak, ini baru bacanya sekali. Biasanya kan terjemahan nasai. Oh iya, itu kan bukan bahasa Arab kalau begitu terjemahan. Ini beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dasarnya apa ya Pak Guru? Apa Bu? Domah ya. Dari apa sih, dari nasa itu dari apa sih kata dasarnya? Nasai itu nama perawi. Imam Nasai. Orang Nasai. Terus yuk. Ya, silakan. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Fa'ilam tastati famustalqiyan. Iya, bagus. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pak Agus. Ya, Pak Guru. Silakan, Pak. Ma'ani adamul astato'ati. Iya, bagus. Ini artinya apa, Pak? Apa makna adamul? Bapak nggak lihat layar ya, Pak? Ya. Itu yang saya lingkari apa maknanya, Pak? Ma'ani bukan arti, Pak ya? Bapak, saya nanya, Bapak nanya balik, jadi nggak ketemu idenya. Nggak tahu, Itu Pak, artinya apa? Tidak tahu ya, Pak? Tidak tahu, Pak. Oke, baik.
Coba kita lihat ya. Dari sumbangan dari Pak Ahmad Tamimi. Tuh. Berdiri. Berdiri ya. Bukan, jangan yang ke situ. Itu mah yang di ayat di bagian Arab tadi. Arti atau makna ya? Tuh. Arti dari. Bisa bermakna arti, bisa bermakna maksud, bisa juga bermakna makna. Ini dari bahasa Arab tuh, dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Itu sudah diserap dari bahasa Arab. Arti dari tidak mampu itu. Silakan Pak dibaca. Selanjutnya atau diulang Pak Guru? Yang tadi tapi dengan cara baru. Oh. Ma'ani. Nah, itu dia tadi yang kita bahas. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, Pak. Ma'ana. Bukan ma'ana. Makna udah jadi bahasa Makna. Indonesia itu. Udah jadi bahasa Indonesia. Baik. Makna adamul astato'atu. Naik, turun, turun, naik. Makna adamul astato'ati. Naik. Ini Pak mau naik kan ini ya Pak ya. Ini. Ya. Ini kan tok ini mau naik. Ya. Nah, gigi bawah dulu. Is. To'ita. Ti. Ya. Istito. Istito. Kan sama seperti kata istiqomah. Istiroha. Makna adamul istito'ati. Silakan Pak Agus. Makna adamul istato'ati. Naik, turun, turun, istato'ati. Seperti istiqomah, Pak Agus. Ya. Baik. Makna adamul istito'ati. Nah, begitu, bagus. Wa makna adamul istito'atil asyaruru. Nah, baik. Ini ilmu temenan ya, Pak Agus ya. Pak Agus, ilmu temenan. Iya. Ilmu temenan. Beda antara, gitu ya, antara ini dengan ini. Ini kan ada dua ya, fokus kita ke sini, Pak Agus ya. Yang kita sebut dengan ilmu temenan, fokusnya ke sini. Di antara ain yang atas dengan ain yang bawah, kira-kira mana yang kita bisa prediksi cara membacanya? Yang bawah isur. Ya, yang bawah. Jadi bacanya apa ainnya? U. Iya. Berarti kalau dibaca lengkap jadinya? Isuru. Bapak ini tahu ini bacanya ini yang shinnya, yang shinnya coba. Shinnya. Itu sukun ya Pak Guru, bukan? Bisa gitu, awal kata sukun bisa gitu bacanya. Oh nggak bisa. Oke. Kalau gitu gimana bacanya? Suurun. Nah, pintar tuh kan, duga-duga bisa. Ya. Kalau ada alnya menjadi al-suur. Ah, diperhatikan lagi itu al-syamsiyah apa al-qamariyah? As-suuru. Iya, bagus. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Nah, dengan berhasilnya Pak Agus menduga itu al-syamsiyah al-qamariyah, maka berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ini sayang calon kita yang terakhir tidak bisa kita angkat ke permukaan karena waktu yang terbatas. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Terutama ada Bu Nur Aida, ada Pak Agus Suroto, ada Bu Bonita, Pak Abdurrahman, Pak Bambang Surosa, Cucum, Bu Nurjanah,
beliau ini adalah orang-orang yang semakin ari, ya, di samping bapak-bapak yang lain. Ini nama-nama yang saya sebut tadi secara khusus ini luar biasa, ya, menunjukkan kemampuan belajar yang meningkat. Saya senang belajar dengan orang-orang semacam ini, tapi pada saat yang sama saya harus menyiapkan kesedihan karena beliau-beliau akan meninggalkan saya. Kalau yang lain mungkin kita bisa lanjut lagi, ya, ibu-ibu bapak yang lain, mungkin kita punya kesempatan lagi untuk membangun hubungan yang lebih bagus, belajar bersama lagi. Tapi kalau untuk beliau-beliau ini kelihatannya saya harus menyiapkan kesedihan karena beliau sudah sukses menunjukkan perubahan. Yang lain karena belum kita lihat nanti, mungkin masih perlu waktu untuk menyesuaikan, perlu waktu untuk saling mengerti, perlu waktu untuk saling memahami. Ya, beri kesempatan kepada beliau nanti untuk periode yang kedua, mungkin ingin lebih lama lagi belajar. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri apa yang kita pelajari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husnil mutaba'ah. Jazakumullah khairan wa astaghfirukum ala taqsir. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.